Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukur lillah wal khair wa syarru masyiatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama. Bersyukur sekali pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan Ibu ya. Ada. Ya, oh gitu baik. Tidak lain tidak bukan silaturahim kami di sini tidak akan terjadi kecuali atas qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, di sini ada pembina yayasan. Mohon maaf sekalian perkenalan Bapak Ibu ya. Bapak Haji Mursada Tuki SHMH. Oh, belum datang. Belum hadir, belum. Ketua Yayasan Ki Haji Jamaluddin Kiai. Kemudian Ketua Tahmid Masjid Ustaz Haji Umar Yadi Abbas. Oh, lagi ke Jawa. Dan para alim ulama yang lain, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan namanya satu persatu karena memang kita belum berkenalan. Ya mohon maaf sekali, semoga nanti sering berjalannya waktu kita semakin mengenal, semakin dekat dan terjalin ukhuwah baik dunia wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan kita bersama yang setiap segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan beliau, bahkan diamnya beliau adalah merupakan tuntunan bagi kita semuanya. Yang itu yang tidak pernah akan habis kita gali, tidak akan pernah selesai kita pahami, apalagi tidak akan pernah sampai kita toleransi. Tidak akan bisa kita itu menjadi berperilaku, bertingkah laku sebagaimana tidak pernah sampai kita bisa mematuhi atau mentoladani beliau, karena kesempurnaan beliau dan kita hanyalah manusia biasa yang serba banyak kekurangan. Namun apapun itu, kesempatan demi kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, termasuk pada malam hari ini, semoga bisa menjadi satu usaha kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendapatkan cinta dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita semuanya nanti layak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana umatku?" Kita menunjukkan jari termasuk itu. Ayo berada di bawah benderaku. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, para alim, para ulama, perkenalkan, saya Amri Fatahaji yang saya tinggal di Cilangkap. Kebetulan saya termasuk di antara dari staf pengajar di Pondok Pesantren Al-Hamid. Saya tidak pernah mau keluar selama ini, kecuali satu, ketika beliau Kiai Haji Lukman Hakim sudah memerintahkan. Saya itu cuma sekedar santri. Yang pertama, ketika Kiai Hasimun itu sudah cukup untuk memerintahkan saya selalu patuh sama beliau, karena beliau juga termasuk guru saya ketika saya disuruh. Namun ketika saya harus keluar, apalagi jauh, harus atas izin dari Kiai Haji Lukman Hakim. Lah, musibah bagi saya adalah ketika beliau menghadap ke Kiai Lukman, saya diizinkan untuk datang kemari. Karena sesungguhnya saya tidaklah cocok, saya tidaklah mampu untuk
Tapi karena perintah beliau lah saya hadir di sini, bukan untuk mengajari panjenengan sedoyo, ya, bukan untuk mengajarkan ilmu yang saya punya, tapi pertama adalah sam'an wa ta'atan terhadap guru saya, yang kedua adalah untuk belajar bersama-sama terhadap siapa nanti kitab pengarang daripada kitab yang akan kita kaji bersama. Sebenarnya sudah lama ya beliau Pak Haji Hasimun itu menyampaikan maksudnya ini, namun sampai dengan detik hari ini ya dilala, kalau bahasa orang Jawa itu kita belum ketemu ngopi bareng untuk ngobrolin kitabnya apa. Saya tunggu malam Selasa kemarin, beliaunya sibuk. Nah, sehingga sampai dengan saya berangkat ke sini, ini kitabnya apaan ya? Ya, tapi apapun itu ya saya pakai untuk sekedar kita bertaaruf, saling mengenal. Maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jika memang dari pertama saya datang dari sikap dan seterusnya, apalagi tadi langsung diperintah untuk mengimami. Kalau bukan karena dia yang nyuruh ya mohon maaf ya. Ya, apalah daya namanya seorang santri, kalau kiai sudah nyuruh ya kita harus maju. Kenapa kita demikian? Karena memang kita tidak akan bisa selamat di dunia ini kecuali bertanasub ya. Kita itu bergandulan, kita itu membangsakan diri, mengelompokkan diri kepada siapa nanti kita menggantungkan nasib akhirat kita. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hablun itu adalah tali itu adalah penyambung antara kita hingga sampai kepada Rasulullah. Kita tidak bisa serta-merta kemudian nanti datang di hari kiamat tanpa adanya syafaat, tanpa adanya sambungan kepada beliau. Termasuk dalam hal keilmuan, kita tidak bisa, agama ini tidak akan bertahan kalau tanpa adanya isnad. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa ya. Kalau tanpa adanya isnad, tanpa adanya persambungan yang terus-menerus dari guru kepada muridnya, kemudian muridnya yang kemudian hari akan menjadi seorang guru, kemudian mengangkat murid terus sampai dengan kita sekarang, maka akan muncul nanti orang-orang golongan yang mengatakan tentang agama dengan sesungguhnya dengan apa yang dia maui, bukan apa yang agama maui. Ini yang menjadi perhatian buat kita semuanya, bahwa termasuk nanti kita belajar di zaman-zaman sekarang ini banyak orang menggunakan Al-Quran, banyak orang menggunakan Al-Hadis bukan untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi serta secara nyata untuk menyampaikan apa yang dia kehendaki dengan Al-Quran dan hadis itu terhadap orang lain. Banyak ya. Orang pintar belum tentu benar. Artinya dia bisa jadi menjadikan ayat Al-Quran sebagai pelancar daripada nafsunya, hasratnya, kepentingannya. Kita sekarang sudah merasakan bapak-bapak ya 2018 Pilpres ya luar biasa. Saya tidak ingin ngomong politik di sini, cuma maksud saya mencontohkan saja di mana saat itu siapa tidak ada orang alim kecuali dia berbicara, semuanya berbicara. Yang bingung adalah kita orang awam. Ini yang benar mana? Ini kiai, ini ulama, ini orang pintar, ini semuanya pakai ayat Al-Quran, semuanya pakai dalil hadis. Kemudian
sudah digambarkan oleh baginda Nabi, saya di zamanun kasirun futobahu qalilun fuqaha. Banyak sekali orang yang berbicara, banyak sekali orang yang menyampaikan agama, tapi di antara mereka yang paham betul tentang agama dengan sebenar-benarnya ini sedikit. Untuk bisa jadi seorang penceramah mudah, ya cukup dikarantina begitu. Indosiar ada mengadakan gitu kan. Terus ada lagi pelatihan dai, bisa mudah, terkenal dan kaya gitu kan. Tapi apakah kemudian mereka benar-benar merupakan orang-orang yang secara ilmiah memiliki kemampuan, kompetensi yang benar-benar secara sanad keilmuan maupun komprehensif keilmiahan? Ini yang belum tentu. Maka dari itu bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi umat baginda Nabi yang selamat? Bagaimana caranya? Ya dengan senantiasa belajar, dengan senantiasa mengaji kepada para guru-guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Alhamdulillah kami ya Pondok Pesantren Al-Hamid misalkan saya menggambarkan ini memiliki sanad keilmuan ke Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso memiliki sanad yang langsung kepada beliau Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Sudah jelas begitu. Saya yakin juga pondok pesantren di sekitar sini juga sama, memiliki sanad yang jelas. Siapa gurunya? Ya, baik yang Cirebon, baik yang Lirboyo, baik yang Sidogi, banyak pesantren-pesantren yang memang secara sanad keilmuannya bisa kita percaya. Karena memang agama berkembang, mengalir, harus di backup, harus didampingi, harus dikawal oleh yang namanya tadi orang-orang, kalau bahasa hadisnya itu ruwat yang sikol, ya, para perawi yang bisa dipercaya. Ketika ada satu saja perawi yang kemudian dia itu pernah melakukan satu aja kesalahan, langsung hadisnya tidak sampai mencapai derajat hasan atau sahih. Padahal cuma satu kali, selebihnya dia baik, tidak ada masalah. Tapi dikenal dia pernah melakukan satu buah kesalahan, itulah mengurangi derajat hadis. Pun demikian ilmuwan-ilmuwan yang lain. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, untuk itu dalam rangka mencari selamat tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus mau belajar mendekat kepada para ulama-ulama yang memiliki sanad yang jelas secara keilmuan. Dan dari sekian banyak saya mengaji, saya belajar, ternyata saya menemukan satu buah sabda Nabi yang bisa kita pegang, yang bisa kita jadikan pegang. Saya yakin semuanya sudah hafal ini, apalagi para kiai. Ya. Dawuh beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini ternyata secara lafzinya ini sangat sederhana, tapi ternyata ini bisa kita pegang untuk keselamatan kita, bapak-bapak. Yang pertama apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Takwa itu semua sudah paham bahwa takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semuanya saya yakin sudah paham tentang pengertiannya. Yang susah adalah mengamalkannya. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum.
tidak semudah kita memahami atau mengerti tekstual dari hadis tadi. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, bagaimanapun kondisinya kamu. Ini mengisyaratkan bahwa setiap apa yang ada di dunia ini yang kita temui, dimanapun itu posisinya, itu semuanya adalah menjadi fasilitas kita untuk bertakwa kepada Allah tanpa terkecuali. Mohon maaf, hatta meskipun itu adalah bentuk sebuah kemungkaran, tempat maksiat, tetap itu bisa menjadi wasilah takwa, asalkan bukan kita yang bermaksiat. Ya. Anda mau jadi apapun terserah, tapi di situ ada rambu-rambunya. Jadi apapun Anda, tetap Anda harus takwa, kan begitu. Mau jadi pegawai negeri, mau jadi pedagang, mau jadi karyawan, atau mau jadi pengangguran atau apapun itu, yang penting ingat, mau jadi apapun dimanapun, di situ ada peluang kamu untuk takwa kepada Allah. Tentu tidak mudah, karena apa? Mengetahui apa perintah Allah, mengetahui apa larangan Allah, itu tidak bisa kecuali dengan mengetahui aturannya. Dan dalam hidup kita ada 3 sudut pandang, ada tiga bagian dari dalam diri kita yang harus kita tempuh semuanya tanpa terkecuali. Yang pertama adalah 3 dimensi atau 3 ranahnya. Yang pertama adalah ranah akidah. Akidah adalah fondasi dari semua amal kita nantinya. Karena akidah tidak ada pilihan opsi kedua. Akidah tidak ada kemurahan di situ. Akidah itu harus benar. Pilihannya Anda berada di berakidah yang benar, atau kalau nggak benar ya berarti salah. Tidak ada yang namanya semi-semi benar, semi-semi salah. Pilihannya hanya 2. Ini yang tidak bisa tidak. Kita harus memiliki akidah yang benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah cara berpikir berdasarkan madhab Asy'ariyah, Maturidiyah. Udah, jangan yang lain. Bagaimana kita tahu Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan apa? Yang ngaji, belajar. Dan itu tidak harus kemudian, wah saya kan sekarang enggak ini dong, saya nggak tahu sama sekali, berarti selama ini sholat saya nggak terpenuhi. Bukan begitu. Kalau akidah itu yang penting adalah al-mudawamah atau al-istidamah, tetap berada di jalur yang benar. Maksudnya yang benar itu yang tidak salah. Selama Anda tidak pernah berbuat atau mengatakan sesuatu yang di situ memuat syirik, maka berarti Anda orang benar. Begitu. Tidak harus kemudian setiap hari saya harus Allah itu satu, Allah itu maha wujud, kita bahwa tidak harus berpikiran selalu seperti itu setiap waktu. Tidak. Kalau dalam masalah akidah yang penting tidak pernah punya pikiran bahwa Allah tidak ada, Allah bukan Tuhan, atau tidak pernah punya berpikiran Rasulullah itu bukan Nabi. Yang penting itu tidak pernah memasuki ranah yang salah dalam akidah. Berarti kita masih dalam keadaan benar. Maka orang awam pun tidak ada masalah dia mau seperti apa. Maka diantara kita kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada orang meninggal, ketika kita lihat secara zahirnya tidak pernah mengatakan atau sebelum meninggal dia itu melakukan hal-hal yang menentang kepada syariat dan seterusnya, baik insya Allah dia husnul khotimah. Karena maka dia menjaga keimanan sampai pada detik terakhir, walaupun mungkin tidak
terucapkan sebelum meninggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kan luar biasa. Walaupun nggak mengatakan seperti itu, selama dia tidak pernah melakukan yang memusyrikan dan sebagainya, dia termasuk dalam golongan orang yang meninggal dalam keadaan ditetapkan iman itu ahli sunnah. Ya. Terus yang kedua adalah rangka ibadah. Ya, tadi akidah, yang kedua ibadah, atau biasa kita sebut dengan fikih lah. Fikihnya yaitu aturan tentang bagaimana syarat rukun yang membatalkan setiap ibadah yang kita lakukan. Ini juga mencakup muamalah dalam keseharian, bertransaksi kita dalam keseharian, bagaimana cara transaksi yang benar, jual beli yang benar, pinjam meminjam bagaimana, hutang piutang bagaimana, semuanya diatur dalam fikih. Kita bisa pelajari dengan. Namun ini banyak sekali peluang, karena urusan fikih itu urusan yang sangat sekali banyak rukhsahnya, keringanan-keringanannya. Maka kita anut ada yang namanya madzhabul arba'ah. Ada 4 mazhab secara fikih: Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Sebenarnya tidak terbatas kepada itu. Banyak mazhab yang lain yang dipakai juga di kita. Namun 4 ini adalah yang lebih masyhur, yang lebih banyak pengikutnya, yang masih bisa secara ilmiah dipertanggungjawabkan literaturnya. Yang lain kita selama kita bisa mempertanggungjawabkan secara literatur, nggak masalah kita pakai. Banyak juga kok yang pakai Ibnu Qofal misalkan. Banyak juga yang memakai madhab-madhab yang selain daripada 4 madhab itu. Bahkan 4 madhab juga terjadi banyak perpecahan. Ya. Namun kita tidak cukup hanya sebatas itu. Akidah, ubudiyah atau muamalah juga ada yang termasuk penting. Yang akhir adalah tentang hati, atau yang biasa kita kenal ilmunya adalah ilmu tasawuf. Sholat tidak hanya sekedar syarat rukunnya dilakukan, tidak cuma sekedar yang membatalkan kita hindari, tidak sekedar tumaninahnya selesai, bacaannya nggak ada yang dikurangi, tapi ada dimensi keikhlasan, dimensi kebersihan hati yang juga harus kita suguhkan kehadirat Allah, dan itu tidak mudah. Awal-awal bisa jadi kita sholat karena menunaikan kewajiban. Semakin lambat tahun, semakin kesini bisa jadi berubah kualitasnya, sampai kepada nanti kita menemukan yang namanya sholat karena Allah Ta'ala. Bukan berarti sholat yang kita lakukan pasti lillahi ta'ala, karena kita tidak tahu sebenarnya yang Allah inginkan dari sholat kita itu bagaimana. Ya, makanya kita kaji. Itulah kenapa Imam Malik itu pernah mengatakan, man tafaqqah wa lam yatasawwaf tafassaqah. Barang siapa yang belajar fikih atau bahkan kata ahli fikih, tapi dia tidak mau memasuki ranah tasawuf, ranah hati, maka dia jadi fasik. Fasik itu apa? Ini yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa apa yang dia maksudkan dengan perkataannya adalah menurut agama, memakai agama untuk menyalahkan orang, untuk menjudge. Padahal sesungguhnya agama tidak seperti itu. Ini yang musibah yang sangat luar biasa, yang bagi kami orang-orang yang biasa ngomong di depan ini sebuah warning yang luar biasa. Makanya mohon maaf nanti ya, semoga saja kita diberikan umur panjang bisa terus ngaji, dan saya ngajinya biasanya nggak kemana-mana, saya nggak tinggalin. Ketika sudah kitabnya itu ya di situ saya cuma menjelaskan
menjelaskan yang ada di situ. Saya nggak kemana-mana. Ya. Kenapa? Karena misal contoh kita belajar tentang Fathul Qorib lah misalnya, tentang fikirnya Fathul Qorib. Ya ayo kita gali Fathul Qorib saja. Nggak usah kita berbicara tentang Fathul Mu'in, tentang kitab-kitab madhab yang lain. Ya. Karena apa? Ini aja sebagai ilmu bagi kita, tuntutannya kita mengamalkan apa tidak. Yang kedua, kira-kira Yai Musonef ketika dia ada di hadapan kita, terus kita ngobrolinnya bukan yang ada di kitabnya beliau, kira-kira bagaimana perasaannya? Sebaiknya begitu. Nanti kalau memang ada apa namanya momentum yang lain untuk memperkaya boleh, tapi pada dasarnya yang pertama ketika saya Fathul Qorib yang saya jelaskan ini demi menjaga daripada marwah kitab tersebut dan tuntutan kita kan begitu nggak kemana-mana. Terus yang kemudian tadi kafasako orang fasik, dia memperlihatkan seolah-olah apa yang dia sampaikan adalah dari agama, seolah-olah yang dia pakai memang misalkan hadis, seolah-olah dia kayak Rasulullah. Ketika dia menyampaikan ayat seolah-olah dia Allah begitu, tapi sesungguhnya yang dia sampaikan baik itu hadis ataupun ayat tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah sama Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Maka perlu yang namanya tasawuf. Tapi tasawuf sendiri, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, hanya belajar tasawuf saja tapi tanpa memperdulikan fikih hukumnya, hukum-hukum halal-halal dan seterusnya, maka jadi zindik. Zindik itu apa? Menyembunyikan, ya, menyembunyikan penentangan. Dia seolah-olah alim, dia seolah-olah rajin ibadah, gitu ya. Tapi sesungguhnya dia sesat. Dalam pengertian lain, tazandaq itu adalah dia sesat. Ini belum lama ini kan kita mengadakan di sini nggak yang Haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan belum lama. Nah, saya selalu ketika saya baca manaqibnya beliau, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu satu yang saya pegang banget sampai sekarang. Apa? Ketika beliau sedang beribadah, datang nur, cahaya yang begitu menyilaukan mata, yang begitu besar. Kemudian cahaya itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, qad abahtu lakal muharram, aku sudah perbolehkan kepada engkau segala sesuatu yang aku haramkan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ifsah ya lahi, pergilah wahai laknatullah. Akhirnya kemudian dia menghilang, sinar itu menghilang. Kemudian kembali lagi bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kamu tahu kalau saya adalah iblis? Padahal dengan cara saya seperti ini, saya sudah menyesatkan ribuan wali, bahasanya dari situ. Ini dari cerita sampai dengan ini saja, ini satu isyarat yang luar biasa bahwa mengerikan sekali yang namanya tipuan setan. Iblis itu bisa menyerupi apapun di dunia ini, apapun kecuali baginda Nabi Agung Muhammad. Dia bisa berwujud wali, bisa memberi apa? Coba Bapak sekalian tahu kan yang namanya Dajjal? Apa yang tidak bisa dia penuhi? Dia bisa memenuhi dengan bergaya sebagai seorang ulama atau wali, yang bahkan dia bisa mengaku Tuhan karena bisa mewujudkan setiap apa yang diinginkan oleh manusia. Kita tahunya itu Tuhan, kita tahunya itu wali, ternyata itu adalah Dajjal. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani tadi itu selamat bukan karena dia mampu melihat bahwa yang di depan sinar itu adalah iblis, bukan. Ternyata bapak-bapak sekalian,
bukan karena dia melihat oh itu ada culanya, oh itu ada tanda-tanda iblis, tidak. Tapi dari mana beliau selamat? Ternyata dari ilmu, bukan dari kemampuan dia melihat. Jadi kalau ada orang bisa, oh saya bisa melihat ini, di sini ada jinnya gede laki-laki, itu wallahu a'lam bishawab. Saya sudah ketemu sama orang yang macam-macam tentang masalah gaib, tapi satu ayat saya yang saya pegang adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu kita imani, bukan untuk kita pelajari, bahkan untuk kita ketahui. Iman saja, pokoknya ada ghaib. Kenapa? Kalau saya ghaib, yang ghaib saja kita masih suka tertipu, betul nggak Pak? Kacamata mata, dengan mata kita saja melihat orang lain bisa berbeda, yang minus, yang apa namanya, yang plus, yang cekung, yang cebut, itu apa ya? Ini padahal itu lahir, bisa kelihatan, ya. Oke lah, kita sama-sama sehat. Dan perempuan aja udah beda, cantik sekali. Ketika kena hujan ternyata fondasinya 1 cm. Gampang tertipu dengan yang benar. Gimana dengan sesuatu yang gaib? Makanya jangan, udahlah, kita cukup mengimani. Kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, melihat itu semuanya. Apakah dengan kita melihat, mengetahui itu semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, apa justru malah semakin sombong? Atau wah saya punya kemampuan bisa melihat benda yang gaib, apa kemudian wah saya jadi banyak tamunya, oh saya banyak jamaahnya, wah doa saya bisa dikabulkan. Apakah seperti itu? Atau kemudian justru dia akan semakin masya Allah, ini ujian, ini ujian, ini ujian. Karena apa? Ujung-ujungnya Pak sama dengan kita di mahsyar. Jadi kembali lagi dari Syaikhul Qadir Jalani, kemudian dia ditanya oleh iblis sendiri, kenapa kamu tahu kalau saya iblis? Kata Syaikhul Qadir Jalani, sekali lagi tadi bukan karena dia melihat itu dia iblis, tapi karena dari ucapanmu. Ucapan apa tadi? Qad abahtu lakal muharram. Sesuatu yang diharapkan oleh Allah dibolehkan sama dia. Nah kalau kita misalkan tiba-tiba nih kita kedatangan sinar bus gede banget gitu ya, menurut kita bisa terbang, bisa minta apa saja, kemudian kamu sudah aku pilih jadi waliku, kamu bisa apa namanya meminta apapun yang kamu minta, kamu udah gak perlu lagi sholat. Beneran? Karena apa tingkatan kita? Bisa jadi kita udah gak perlu sholat. Banyak Bapak, saya punya teman banyak yang kemudian salah begitu. Bagi saya sholat gak perlu, karena apa? Wa aqimi sholat ala dzikri. Salah pakai dalil. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Dia merasa dia ini selalu zikir kepada Allah setiap waktu. Ngapain sholat? Dan ini tipunya setan itu di situ tuh, sangat apa namanya, sangat tipis sekali membedakannya. Dari ucapan iblis lah Syaikhul Qadir tadi selamat, yaitu apa? Qad abahtu lakal muharram. Katanya apa? Fa'aluman Allah la ya'muru bil fahsya. Karena apa? Syaikhul Qadir tadi yakin ketika Allah sudah zaman azal mengharamkan itu haram, dia akan selamanya haram. Ketika Allah mengharamkan segala sesuatu, dia akan selalu halal, nggak akan haram. Maka ketika diharam, yang haram diharamkan oleh itu iblis, Syaikhul Qadir jadi paham ini iblis. Dari mana Pak? Dari ilmu, bukan dari kemampuan, bukan dari kemampuan dia melihat itu iblis, mau dia bisa apa namanya melihat yang gaib, bukan, tapi dari ilmu. Berarti dari situ yang saya pegang. Kenapa itu saya pegang? Bahwa keselamatan kita di dunia ini hanya melalui ilmu. Maka dari itu belajarlah ilmu dari jalan dari para alim ulama yang benar, yang punya sana. Ya.
semuanya dijadikan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang diselamatkan dalam dunia dan akhirat kita. Itu saja sebagai perkenalan ya, bahwa nanti kita ngobrolin sama Pak Simon internal saja, mungkin saya lebih nyaman mungkin begitu. Saya sudah siapkan beberapa kitab, semoga saja nanti kita diberikan kemudahan untuk mengkaji bersama-sama. Sekali lagi saya tidak untuk mengajari, tapi juga sama untuk belajar dari pengarang kitab itu. Kita belajar dari kitab, bukan dari saya ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Kiai, doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa rzuqna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka al-fadla wal 'afiyah wa tawfiq li tamassuki bi kitabika wa lil 'ilmi bihi wa lil fahmi fihi wa lil 'amali ila ma arshada ilayhi ma husnil khatimah wa husnil 'aqibah fil umuri kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat min al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsurna wa dan ma'surati ahli sunnah wal jamaah ma'alladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wal 'arifina bika wa muqarrabina indaka wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma yassir lana mutaba'atahu wa atim lana barakatihim wa wasil ilaina futuhatihim wa alhimna bihim wa ahsurna bi zumratihim wa hdina hudahum wa salimna tariqatahum. Allahumma warhamna bi istijabati da'watina wa qabuli a'malina wa tayassir umurina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalali ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna amal mutaba'ati lahu dhahira wa batin ya arhamar rahimin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.